Hari ini kita akan membahas mengenai Arab Bali dan kita sudah kedatangan tokoh pemuda Bali. Dari tampilannya serem ya, serem. Saya juga pertama mengenal Pak Dek ini yang sungguh seram sekali, apalagi dengan full tato. Tapi benar kata orang-orang tuh, the judge the cover tuh, jangan melihat orang dari covernya. Sebab yang tahu bahwa Pak Dek ini seorang pemuda Bali yang sangat dihargai di Bali, bahkan di tanah kelahirannya di Sanur itu sebagai contoh dari pemuda-pemuda yang lain. Berikut CV dari pemateri kita, yaitu nama beliau Ikadek Dharma Apriana. Nama panggilan Unggit Desti. Cukup jauh ya, cukup jauh. Tempat tanggal lahir tanggal 16 bulan 4 tahun 1985, umur 36. Bagi yang ingin lebih tahu Pak Dek, bisa dicatat nomor teleponnya di 081 238 65 0100. Alamat Jalan Pungutan nomor 16 Sindu Klot Sanur. Usaha yang dimiliki Warung Pantantri. Semua pasti paham dan tahu Warung Pantantri. Terus kegiatan sosial yang pernah dilakukan, mungkin ini sebagian Pak Denge. Kontribusi pangan, apalagi di tengah pandemi ini, silakan dicek di Instagram Pak Dek di Unggit Desti. Di sana sudah terpost rutin untuk distribusi pangan ke masyarakat Sanur dan Denpasar. Terus kontribusi bagi-bagi nasi jinggo. Ini kebetulan Pak Dek juga membeli nasi jinggo dari warung-warung Pak Dek ya, terus dibagikan secara gratis ke masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya, masih on progress dan sudah berjalan. Pak Dek ini sangat giat mengumpulkan topeng khas Bali. Jadi beberapa sekarang masih dengan Pak Nyoman Slamet Pak Dek ya? Ya. Untuk topeng Onarenya ya? Anoman. Itu bisa dicek. Jadi cover beliau tidak mencerminkan beliau budayawan, tapi hati beliau tuh dan tingkah laku beliau tuh sangat menjunjung nilai adat Bali. Dan pandangan beliau tentang desa adat sebelumnya, siapa sangka pada Unggit Desti ini adalah wakil 1. Wakil 2 Pak ya? Wakil 3 dari Pasikian Yohane Bali. Sama Bapak Surya juga. Ya. Dan beliau berdiri di sana bersama Dr. Pak Robi, Dr. Surya. Beliau wakil direktur di Universitas Hindu Negeri Yusuf dan Pak Dek ini mampu membuktikan bahwa dirinya mampu sejajar dengan ilmuwan agama. Seperti itu. Beliau punya statement tentang desa adat. Astungkara, pandangan saya tentang desa adat adalah sebagai pengikat kita suka duka. Kita untuk menjaga tradisi adat budaya dan keyakinan kita di masing-masing pekraman desa adat Suang-Suang. Seluruh Bali untuk menjaga adat budaya lokalan Bali kita. Jadi sangat ditekankan lokalan pada ya, lokal jenius. Moto hidup, mari kita saling support satu sama lain untuk menjaga lokalan budaya Bali kita. Saling berpegangan tangan menjaga budaya lokalan Bali kita. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dek. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang eksistensi arak secara sosial, religi tentunya dengan peningkatan ekonomi. Jadi 3 pokok pembahasan ini sudah saya bicarakan dengan Pak Dek dan Pak Dek menyetujui. Untuk lebih jelasnya bagaimana pandangan beliau selaku founder of Warung Pantantri yang kita ketahui sebagai warung yang menjual atau menyuguhkan arak lokalan Bali paling terkenal di Denpasar Pak Dek ya? Ya. Di Bali bahkan ya, di Bali bahkan. Jadi waktunya pada 45 menit untuk materi, 15 menit kita tanya jawab nanti. Baik, kita serahkan untuk waktu kepada Pak Dek untuk memberikan pandangan mengenai tentang arak Bali. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Dek. Ya, terima kasih. Sudah boleh buka masker ya? Karena kita harus juga mengikuti disiplin prokes.
pada berjalan. Oke, berjalan, kegiatan aktivitas Anda juga berjalan. Karena di situasi pandemi saat ini kegiatan seperti ini perlu dilaksanakan. Karena ini adalah kreativitas adik-adik sebagai mahasiswa, berkreativitas dan mendokumentasikan apa yang adik-adik sudah lakukan di Desa Takmung ini sendiri. Ya, terima kasih kepada adik-adik di UHN Universitas Hindu Negeri Bagus Sugriwo. Terima kasih undangannya di sore yang berbahagia ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama menuangkan inspirasi apa yang ntar kita bicarakan tentang kearifan budaya lokal Arab Bali itu sendiri. Dan pertama-tama, puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Hidup Yang Diwasa, atas rahmat beliau kita bisa berkumpul di sore hari ini, bertatap muka dengan adik-adik yang cakep dan cantik. Dan terima kasih kepada Bapak Babim Kaptibnas dan Bapak Babinsa dan Ibu Sekdes Desa Takmung dan Sekretaris LP2M. Dan terima kasih kepada adik-adik STT Takmung dan kepada adik-adik STT Bandel dan kepada Ketua KHM HDI Bangli. Terima kasih kehadirannya di sore hari ini. Kita bisa bertatap muka secara live dan daring, dan kita akan berbicara tentang arti, makna, dan cara kita menjadi peminum penikmat alkohol Arab Bali itu sendiri. Para adik-adik bisa bertanya jawab tentang apa yang adik-adik punya unek-unek di pikiran adik-adik tentang Arab Bali itu sendiri. Dan saya berbicara tentang arti dari Arab Bali itu sendiri ketika Manggalan Lingkaryo bertanya kepada saya, "Adek, apa itu Arab Bali?" Lalu saya secara pribadi, Arab Bali itu adalah kebanggaan, kearifan budaya lokal leluhur kita yang kita tami, yang kita warisi dari para leluhur-leluhur kita tentang Arab Bali itu sendiri. Arab Bali itu ada tiga, ada arak fermentasi dari beras ketan dan arak sulingan dari buah jako atau dua jako dan arak dari sulingan tua nyuh. Tapi sekarang situasi sudah berkembang, banyak tim-tim kreatif yang menyuling arak itu sebagai fermentasi dari buah jamu mente, dari buah salak, dan hampir sekarang ada arak fermentasi dari gula. Tapi secara pribadi, semua itu adalah satu kesatuan yang membawa nama Arab Bali itu sendiri di ajang nasional, bahkan di internasional. Tapi untuk saya pribadi sendiri, arak Bali yang saya pakai di warung Pantandri adalah arak dari sulingan tua nyuh. Kenapa saya mau pakai arak dari sulingan nyuh? Karena saya yang mewarisi turun-temurun ketika saya juga mempunyai senior di Sanur, kita mempunyai senior dan selalu saya membawanya karena saya Pantandri tidak ingin dikenal sendiri saja di Sanur. Karena di Sanur juga banyak ada warung arak, seperti contoh warung arak Oda, warung arak Domoman, karena itu adalah kesatuan saya sesuai dengan komitmen saya. Ketika saya sebagai tamu undangan, pernah saya diundang di Bali TV, diundang di Hatan Wine untuk berbicara masalah kearifan budaya lokal Arab Bali itu sendiri. Selalu saya membawa rekan-rekan, teman, senior, dan sahabat saya, dan saya memperkenalkan, ini loh Sanur saya. Ini loh Sanur ketika teman-teman yang ingin berkunjung, ketika teman-teman atau adik-adik ingin berlibur menikmati Arab Bali itu sendiri, teman-teman bisa mampir ke warung Oda, ke warung Dong Oman, ke warung Pantandri. Karena itulah tempat sebagai tongkrongan yang ingin saya pribadi ingin kembangkan dengan teman-teman dan para pengelisir kita ketika adik-adik ingin menikmati Arab Bali itu sendiri di Sanur. Artinya pangsing ke Pantandri gen. Sedangkan Pantandri muncul, sedangkan orang arak lainnya terbengkalai. Kita sama-sama memperjuangkan Arab Bali itu sendiri, sama-sama berpegangan tangan. Inilah fungsi dari lokalan. Inilah fungsi dari kita selalu bergandengan tangan, saling support satu sama lainnya untuk memperjuangkan Arab Bali itu sendiri. Dan terus Arab Bali itu sendiri ada fermentasi sebagai contoh di Hatan Wine. Arak itu adalah fermentasi dari bahan baku dari ketan, fermentasi beras ketan. Dan ketika kita bicara tentang arak dari fermentasi tua jako, teman-teman bisa mencarinya di Merito.
Dan ketika kita bicara tentang arah fermentasi dari air kelapa atau tua new, adik-adik bisa mendapatnya di Sidemen, di Selat, dan lain sebagainya di daerah Sidemen ke utara. Itulah arah Bali itu sendiri. Ketika sebagai minuman, sebagai tradisi kita yang perlu kita jaga. Karena arah Bali itu sendiri tidak kalah hebatnya, tidak kalah khasiatnya dengan minuman-minuman impor lainnya. Maka dari itu, teman-teman dan adik-adik sekalian, mari kita menjaga lokalan Bali kita sebagai arifan budaya lokal yang kita sudah warisi dari turun-temurun, yaitu adat Bali itu sendiri. Kita jaga kehormatan selalu agar selalu kukuh dan ajeng. Demikian pandang saya sebagai adat Bali itu sendiri sesuai dengan pertanyaan. Ya, apa lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai tentang arak Bali. Yang kedua ini Pak, sebenarnya spesialnya di mana sih arak Bali itu daripada yang minuman dari Lombok, dari NTT, dan dari daerah-daerah lainnya kan mempunyai minuman tersendiri dia. Spesial dari arak Bali itu sendiri, arak Bali itu ada dua varian ya, hampir ada 3 varian. Arak Bali itu ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, dan ada arak 0. Biasanya arak 0 itu adalah ketika arak 0 itu digunakan untuk menyampur. Ketika arak itu kurang atau terlalu keras, dicampurlah arak 0. Dan nomor 2 adalah arak yang biasa, yang sesuai dijual di pasaran. Arak itu sesuai dengan kadar alkoholnya biasanya 20%, hampir 25%. Dan ada arak yang nomor 1, yaitu kandungan alkoholnya dari 27% sampai 35 dan sampai 40%, dan itu biasanya digunakan untuk boreh. Maka dari itu, itulah keistimewaan arak itu sendiri. Ketika arak juga bisa kita gunakan sebagai obat, yaitu sebagai penghangat di dalam tubuh kita, sama halnya kita berolahraga. Apa fungsi kita berolahraga? Fungsi kita berolahraga adalah mencari agar suhu badan kita selalu hangat. Ketika lemak-lemak ada yang di dalam darah, kita hangatkan dengan satu contoh dengan menggerakkan tubuh kita, lalu keluarlah keringat. Akhirnya lemak-lemak dalam darah kita bisa lancar mengalir dengan olahraga. Dan apa fungsinya sinar matahari itu? Fungsi dari sinar matahari itu adalah menghangatkan dan melancarkan peredaran darah kita ketika ada lemak-lemak ada di dalam darah. Dan apa juga fungsi dari arak itu sendiri? Maka dari itu, banyak ketika mempunyai dulu pariwisata asing atau bule-bule pasti mengkonsumsi whisky dan pasti mengkonsumsi arak di Bali. Apa fungsinya? Ya untuk menghangatkan suhu tubuh yang ada di dalam darah mereka. Ketika dia malas berolahraga, ketika dia malas berjemur, kita bisa melancarkan lemak-lemak yang ada di dalam darah kita dengan mengkonsumsi alkohol itu sendiri, atau 2 sloki, 3 sloki untuk menghangatkan tubuh kita, habis itu kita beristirahat. Sama fungsinya ketika kita berolahraga, ketika kita berjemur, dan ketika kita menikmati arak Bali itu sendiri, tapi dengan dosis yang tepat. 1 sloki atau 3 sloki. Lebihan ke 3 sloki mabuk, pasti mabuk. Ya. Jadi memang selain menjadi minuman, ternyata arak itu juga menjadi obat sebagai boreh Pak ya, dengan alkohol yang tinggi. Sebagai obat boreh, sebagai penghangat, dan yang tidak kalah penting adalah sebagai ketabuhan. Karena arak Bali itu sendiri tidak akan lekang oleh zaman, sesuai dengan apa yang kita tahu dari penginsir kita, leluhur kita, ketika mendaki ketika acara budayanya, pasti akan menggunakan bahan baku arak Bali itu sendiri yang dijadikan ketabuhan. Nah, selain dari keistimewaan pada, mungkin di tengah-tengah masyarakat Bali khususnya di daerah Cungkung juga termasuk, bagaimana sih posisi arak Bali ini di tengah-tengah masyarakat kita? Utamanya di pemuda nih pada, banyak kan ada pemuda Niki. Seperti apa nih komposisinya? Entah itu sebagai perekat untuk hubungan sosial dan segala macam. Asal ngumpul si misi arak sana selum itu gitu. Iya, itulah gunanya dari arak itu sendiri. Ketika itu bisa kita jadikan untuk menuangkan inspirasi kita. Anggaplah seperti saya juga orang
penikmat seni lah. Penikmat seni, contoh saya sering juga membuat event besar seperti konser Sanur Lokal Blues, seperti konser Saudara Sobotol, dan saya juga ikut terlibat dalam penggarapan Pica Festival yang ada di Pantai Terbit. Itu semua kita tuangkan dalam rapat. Sebelum rapat kita pasti menggunakan arak sebagai jembatan kita mencari inspirasi. Tapi sing sampai mabuk. Mohon maaf adik-adik, saya memakai bahasa gado-gado ya, nggak apa ya. Artinya bahasa campur Bali, campur Indonesia. Itulah, karena arak Bali itu sendiri kita gunakan sebagai jembatan untuk menuangkan inspirasi kita ketika ada unek-unek yang tersimpan dalam hati tapi kita tidak bisa tuangkan. Terus gimana caranya kita menuangkan ketika kita mempunyai unek-unek, ketika kita mempunyai ide tapi terpendam, tapi malu kita menuangkan dalam kreativitas kita, ya kita pancing dengan alkohol. Ibaratnya mungkin kalau mana alkohol pasti lamis, pasti juari, tapi dengan takaran dosis yang tepat. Ya lebih itu ngaco membunyi. Maka dari itu, selain arak itu kita gunakan sebagai menghangatkan suhu tubuh kita, selain arak itu kita gunakan sebagai bahan tradisi untuk sajian, bahan upakaran tradisi kita, arak juga kita gunakan untuk menjemati koneksi kita ketika apa yang ada dalam hati kita untuk menuangkan unek-unek ide-ide yang tersimpan di dalam hati yang tidak mampu kita keluarkan, araklah kita pakai untuk pemancingnya. Ketika kita berkumpul satu sama lain, entah itu menuangkan inspirasi untuk membuat suatu garapan acara, entah itu kita menuangkan ide-ide yang tersimpan dalam hati ketika kreativitas ini seperti di Bungkam saat ini, kita pancing dengan arak, lalu kita bisa tuangkan ide-ide apa yang tersimpan dalam hati, dan araklah sebagai koneksi jembatan itu sendiri. Ya, jadi memang arak ini menjadi pembuka dalam setiap kata-kata yang terlontar dalam percakapan antara satu pemuda dengan pemuda yang lain, ya. Gimana, Mas Lomo, setuju? Setuju. Ya, nanti miskin bisa ditiru di bandel hal-hal seperti ini. Nah, selain itu selain yang bisa dibilang itu dampak positif lah yang kita ketahui arak, tapi di tengah-tengah masyarakat juga peminum, jika ada pemuda yang kumpul di suatu tempat dengan minuman arak, orang tua atau orang-orang yang hawa makan pengetahuan tentang arak ini pasti mengintimidasi, Pak, dan mendiskriminasi orang-orang ini. Menurut Anda, bagaimana sih pandangan untuk mengantisipasi hal tersebut? Ini pertanyaan yang saya dengar ya. Ketika arak itu dijadikan kambing hitam, ketika kekriminalan yang terjadi, ketika kenakalan remaja itu terjadi, arak selalu dijadikan kambing hitam. Saya tidak setuju. Araknya tidak salah, yang meminumnya dengan tidak sesuai dengan takaran yang tepat itu yang salah. Arak itu sifatnya diam. Arak itu sifatnya diam, sama sifatnya seperti api. Api itu sifatnya diam. Ketika banyak kita menggunakan api, bisa menyakan. Dan pilih dengan api, bisa kebakaran. Itulah arak. Arak itu sifatnya diam. Tapi saya sering berbicara. Setiap undangan yang ada, ketika saya bicara masalah kearifan budaya lokal arak itu sendiri, tentang pandangan orang-orang tua kita terdahulu. Dan seperti sekarang, pandangan orang-orang tua kita sudah bagus tentang arak. Kalau dulu, orang-orang tua kita berbicara, Gus, apa minum? Arak. Nduk, saya minumnya arak. Nah, minum whisky. Maaf, saya tidak menjelek-jelekkan minuman impor. Nduk, saya minumnya arak. Ini whisky, ngurusin whisky minum. Sebenarnya otak kita itu dari dahulu sudah diracuni. Padahal kalau kita ukur kadar alkoholnya, mana besaran kadar alkohol gula arak itu sendiri apa whisky? Teman-teman, mungkin adik-adik saya kasih contoh. Dari sekarang minum whisky apapun itu mereknya 3 bulan berturut-turut setiap hari, coba cek kadar gula kalian. Pasti kadar gula kalian akan tinggi. Karena dia pakai fermentasi gula. Sedangkan arak itu adalah bahan bakunya adalah satu contoh. Ketika saya bicara bahan baku penyulingan dari fermentasi tuak nyuh, itu ketika pohon kelapa menyerap akarnya,
dari unsur hara yang tersimpan di dalam tanah, menyerap unsur hara dalam tanah itu, lalu dibawa ke atas, ke tempat bunganya dari pohon kelapa itu, lalu mengeluarkan tuak. Lalu tuak itu direbus, disuling dengan takaran api yang tepat, dengan arang. Kalau saya, contohnya petani saya menggunakan arang batang kopi. Itu dibakar, habis itu hasil suling itu, tetesan-tetes itu akan menjadi arak. Tetes-tetes itu akan menjadi arak, dan setelah berumur 2 minggu, arak itu saya penyajikan dan saya pasarkan di Pantantri. Arak itu sendiri tidak mengandung gula. Arak itu adalah minuman sehat. Ketika zat-zat sehat, mineral yang ada di dalam tanah dihirup, diisap oleh akar pohon kelapa, lalu dibawa ke buah, dan buah menghasilkan tuak, dan tuak itu disuling dan menghasilkan tetes-tetesan uap dari rebusan itu sendiri dan menghasilkan arak. Dan arak itu kita kemas dengan penyimpanan dan waktu yang tepat. Arak itu ada 3, waktu muda, waktu nasak, dan waktu kita pasaran di Pantantri. Arak itu berumur, karena arak itulah senyawa yang hidup. Maka dari itu saya selalu menjelaskan kepada orang-orang tua, kepada orang-orang yang mengintimidasi arak itu sendiri, ketika dia berbicara, "Nduk, saya minumnya arak, nah whisky." Saya bicara, "Coba Bapak minum whisky 3 minggu kan berturut-turut, coba cek kadar gula. Coba Anda minum arak secara berturut-turut dengan dosis yang tepat, minimal 4 sloki atau 3 sloki dengan takaran tepat, cek bugaran badan, cek kesehatan." Saya bilang seperti itu. Karena ketika kita bicara whisky, minuman impor yang internasional itu, sebenarnya kita itu diracuni dari dahulu supaya bisa masuk pasaran minum-minuman impor itu ke tongkrongan anak-anak muda. Makanya dia menekan arak Bali itu sendiri, agar arak Bali itu sendiri jelek di mata pandangan kita. Makanya arak Bali itu selalu diintimidasi, udah minum arak, nduk sandi, kasar sandi. Padahal senyawa yang ada dalam arak itu sendiri lebih sehat daripada whisky. Whisky itu ada fermentasi dari, pasti lihat fermentasi komposisi dari whisky. Glukosa, glukoma itulah gula. Sedangkan arak tidak isi gula. Ya, seperti itu contohnya. Nah, selain intimidasi yang menyebutkan arak Bali dengan produk-produk lokal yang lain, mungkin keberadaan dengan arak Bali itu pada di tengah-tengah status sosial masyarakat, misalnya tradisi budaya dan segala macam. Yang ada kan misalnya di satu komunitas desa nih, adanya tradisi begini kan harus menuakan atau mengharapkan. Bagaimana menurut pandangan Pak? Saya sangat setuju, karena itu adalah budaya lokalan. Perlu dilestarikan, apabila lagi perlu dikukuhkan, dan bila perlu adakan lomba genjek. Lomba genjek. Support, saya setuju sekali. Saya setuju sekali. Bagian dari budaya lokalan kita yang perlu kita kukuhkan dan perlu kita lestarikan. Dan hampir ketika teman-teman di Karangasem, ibu saya dari Karangasem, nenek saya dari Karangasem, dan istri saya juga dari Karangasem. Setiap saya pulang kampung, saya lihat orang menggenjekkan, wih, ini baru gagah nih, ini lokalan nih. Dan dulu ketika warung Pantantri baru berdiri, saya sempat mengundang genjekan di atas stage. Saya jadikan kesatuan ketika band anak pang, saya anak pang, saya nggak malu mengaku saya anak pang. Ketika ada band anak pang, saya kolaborasikan dengan reggae, dengan dunia agung, dan saya kolaborasikan dengan waktu itu masih hangat-hangatnya Mas Kepung. Mas Kepung kan temanya tua adalah nyawa. Dan dari Mas Kepung itu menonjolkan genjekan. Saya sengaja mengundang dari Mas Kepung itu ketika orang-orang menggenjekan yang biasanya di karpet, dan saya bikin suatu konser anak pang, saya kolaborasikan dengan Mas Kepung di atas on the stage. Habis itu ada Netterjack, habis itu ada The Sled, dan habis itu saya sambung dengan permintaan tamu yaitu Dunia Agung. Itu kita menjadikan kesatuan. Ketika kita boleh rock and roll, kita boleh good style,
Tapi kita tidak lupa, ini merupakan budaya lokalan kita, Bali kita yang perlu kita ajarkan, yang perlu kita kukuhkan. Entah itu seni, entah itu budaya, entah itu tradisi, itulah lokalan Bali kita. Setuju nggak teman-teman? Ya, seperti itulah. Oke, jadi memang sangat jelas sekali pada yang arak dan tradisinya di Bali sudah menyatu sedemikian rupa. Nah, mungkin Niki dari segi sosialnya sudah sangat jelas sekali kita dengar pada. Kita akan mengungkap kembali dari segi religinya. Ya. Banyak tradisi yang mempergunakan arak, bahkan dalam setiap kehidupan di Bali, Banten dan penyajian dan segala macam sudah. Mungkin itu menggunakan arak Bali. Kedepannya pandangan Pak Dek tentang keberadaannya bakal terus bertahan atau bakal mungkin diganti arak Bali atau apa gitu. Dan saya tekankan berserah. Saya tekankan semua apa yang seperti yang Gus bilang tadi, gimana ke depannya? Apakah masih ketika kita mempunyai budaya, tradisi, adat tentang ketabuhan tradisi itu, apakah nanti ke depannya masih menggunakan arak Bali? Itu pertanyaannya kan? Ya. Jawaban saya harus masih. Karena seperti sekarang ini arak Bali itulah antara kenapa orang tua kita menggunakan arak Bali sebagai tabuh. Itu adalah seperti yang saya bilang tadi, itu adalah pertemuan aksara nunggal, yaitu aksara ang-ah. Ang itu di bawah, ah itu di atas, Bapor Takaso dan Ibu Pertiwi. Ketika itu dipercikan ke tanah, itulah simbol sebagai pertemuan Bapor Takaso dan Ibu Pertiwi. Dari segi pembuatan, itu adalah mencakup Panca Mahabuddha. Ketika kita bicara budaya, seram. Ketika kenapa orang tua kita menggunakan arak tabuh sebagai pengarah hidup Bali untuk mendatangkan sesuunan, itu teman-teman perlu catat. Karena dari proses pembuatan arak Bali itu sendiri menggunakan unsur Panca Mahabuddha, api, air, angin, tanah, dan ruang itu sendiri. Itu sudah mencakup ketika proses pembuatan arak itu sendiri menggunakan unsur Panca Mahabuddha, dan ketika arak itu dipercikan ke tanah, wanginya, baunya menimbulkan suatu magnet yang tersendiri untuk ke angkasa. Coba Agus menabuh cerit ke tanah, pasti bau medus. Bau itulah ke angkasa. Sama dengan dupa. Apa fungsi kesengon dupa? Dupa itu kan mengantarkan doa kita ke langit. Ketika api itu kita percikan dan andusnya ke angkasa, itulah yang mengantar doa kita ke Bapor Takaso, ke alam semesta itu sendiri. Maka dari itu, ketika Anda menggunakan tabuh sebagai bahan baku untuk mengarah hidup Bali sebagai bahan sajian, gunakan arak yang bagus. Jangan menipu hidup Bali. Ya, contohnya menggunakan arak mencampur ya. Coba Anda adik-adik sekarang cium aroma arak yang adik gunakan untuk tabuh, sing membuka. Kalau pada sendiri, setiap ada odalan di sanur, pada selalu mempunyai mengadukkan arak. Pada menggunakan arak nomor 1 atau arak spesial. Untuk apa? Untuk agar apa yang kita harapkan, doa apa yang kita inginkan, agar langsung menuju ke alam semesta Bapor Takaso Ibu Pertiwi. Maka dari itu, gunakanlah arak yang bagus atau arak nomor 1 untuk ketabuhan kalian di rumah, di Merajan, di pura, atau di tempat suci lainnya. Dan gunakan teman-teman. Jadi memang jika dilihat secara menyeluruh dan lebih terkonsep ke dalam religi, keberadaan arak ini ke depan pasti tetap ajaib pada yang. Terus ketika orang yang mengerti spiritual, ingin proses ngearak atau nangon Panca Mahabuddha, simbol itu mengadakan Panca Mahabuddha itu aksaranya 5, dan ketika dituangkan ke tanah, 2 aksara dan tunggal menjadi ongkara. Ang-ah dan ongkara atau ongkara lungsan. Nah, itu dari segi penggunaan pada Niki. Mungkin dari segi penikmat. Kemarin saya sempat membaca di satu artikel mengenai tentang 8 tahapan. 8 tahapan seorang pemimpin, mulai dari Eko Padmasari, Dwi Angmartani yang seperti Niko. Bagaimana pandangan pada, mungkin ada saran bagi kawan atau
teman-teman di STT biar tidak menjadi astagfirullahaladzim yang artinya setelah selesai minum arak langsung tidur seperti kebo ada. Ya. Sesuai yang kita bicarakan di warung ya. Nih. Apa nama dia? Jelaskan mungkin akibat Mesari seperti apa fungsinya di Ahmad Dhani. Beliau yang menulis dan pada disuruh menjelaskan. Ya, arak apa nih? Tabuhan. Arak tabuhan. Itu kan yang tadi ke angka. Ya, angka. Yang ini ekor Padmasari. Inilah ekor Padmasari. Ketika arak itu kita gunakan satu sloki, bagus sebagai penghangat. Dwi amertan. Dwi amertan itu ketika arak itu kita nikmati 2 sloki akan menjadi amarta dalam tubuh untuk menjaga kesehatan. Dan yang ketiga, Tri Raja Busano. Tri Raja Busano itu adalah ketika Anda sudah meminum lebih dari 3 sloki, udah mulai ngonyer. 3 sloki itu udah mulai ngonyer. Dan keempat, cantur. Canturnya nulisnya? Catur kolikobaso. Catur kolikobaso. Catur kolikobaso adalah ketika arak itu kita minum 4 sloki akan sudah mulai nyapa kali aku, sudah mulai otonya agak tegang sedikit. Dan kelima adalah panco wonarongonyer. Ya, panco wonarongonyer ini adalah ketika arak itu dinikmati 5 sloki sudah dengit seperti wonaro. Ya, sangyang wonaro sudah mulai kopi ngebus deh, ada kopi kita kebus deh, menagi nyamil, dan saat wonaro rusam itu kan grunyam, tangan sudah mulai gatal, sudah mulai mengambil, sudah grunyam, dan sabto katayu raso, sabto kalayu raso sudah mulai lemas. Sudah mata sudah on nih, sudah mulai nekan, sudah mulai tinggi nih, mata sudah mulai kabur, uap-uap di bibir sudah, dan asto kebudangsa itu jalannya dangsa, artinya sing nawang glegong, tapi ada yang kurang nih. Asto kebudangsa artinya jalan sudah dangsa, kaki sudah lemah dan mulai sedang serendeng, dan yang terakhir itu adalah yang 10 itu yang dibilang tepar bagaikan mayat, itu belum ditulis ini. Tepar bagaikan mayat ketika arak itu lebih dinikmati lebih dari 10 sloki, 12 sloki, adik-adik akan tepar, surut pengacuh, surut bunyi gede-gede langsung tepar, tuh lalu mabuk ada asli. Nah, itu baru asli mabuk. Ketika orang mabuk itu langsung muncul di atas table, langsung bubuk, langsung mimpi indah, itu baru asli mabuk. Tapi ketika adik-adik melihat teman-teman adik ketika dia baru naik mabuk, sudah mulai merusuk, sudah mukanya merah, sudah ngacuh berbicara, itu belum mabuk. Tahu nggak? Oh, dia mabuk, belum itu. Dia pura-pura mabuk. Yeah. Jadi memang di Indo ini ada ajarannya ya Pak ya. Jadi diatur dia di ini. Ada itu. Tapi kalau ketua kita mau nulis seperti itu sesuai dengan pengalaman, tapi itu bukan ajaran. Sesuluh nih ke tempat pedoman hidup. Akhirnya kalau Panglung melangkah untuk kedepannya sebagai peminum penikmat arak Bali itu sendiri. Yeah. Itu orang tua kita mau bikin sesuluh seperti itu. Ketika dia mempunyai generasi, harapannya dia itu dia bisa menjadi peminum yang bijak. Dia ingin generasinya menjadi penikmat alkohol yang profesional. Kalau sampai mabuk, baru fokus kopi, baru mus kopi. Stop. Jadi memang dari sesuluh niki bisa diambil kesimpulan bahwa harus sebatas mana kita menikmati arak itu sendiri, Pak Tengi. Kalau secara saya pribadi harus amonjen atau menikmati arak. Amonjen tubuh kita bisa menikmati arak itu sendiri. Intinya kita bisa berbicara dengan tubuh kita sendiri. Kita bisa merasakan sehat badan kita sendiri ketika malam itu kita menikmati alkohol. Karena beda. Bayu kita sekarang, bayu kita lagi seminggu, bayu kita lagi 2 minggu. Jadi gantung sloki.
Jadi kita 5 sloki, depan bisa kita 10 sloki. Tergantung adik-adik bisa berbicara dengan diri adik sendiri ketika adik minum. Contoh, jadi kita 5 sloki, jadi kita 10 sloki. Kalau ada bermain orang bayu, Anda bisa 2. Ketika Anda sudah menikmati 2 sloki, Anda sudah mulai sempoyongan, langsung ketika itu Anda bilang kepada diri Anda sendiri, saya stop. Patingnya sloki langsung stop. Kalau di Sanur, kita sebagai penikmat alkohol, ketika sloki sudah membanding, teman-teman tidak boleh mengajaknya minum lagi. Pengurangan sirkuan. Tapi kalau Anda bilang, oh, minum awal, tapi slokinya masih menjujuk, terus. Tapi ketika ada sloki di lingkup, oh, itu kode. Artinya, entah dia mempunyai badannya lagi tidak sehat, kita kan tidak memaksa. Karena arak itu kita gunakan sebagai penghangat, hiburan, refreshing. Ketika kita memaksa teman atau sahabat kita ngajak minum, akhirnya teman nanti sakit, entah tipes, itu yang kita takutkan. Ya. Jadi Nike, Ji dan Big Somo, nanti kalau ada teman-teman yang minum stop 21 nanti mungkin bisa diberikan pembelaan jadi lingkapan nih, nanti soalnya kelas ada yang stokinya. Sama juga nih perhatikan nanti Cik untuk masalah teman-teman kalau udah ada diajak minum kejengat-kejengit itu berarti Panco ada ngonyer nih gitu. Jadi sebenarnya jika digali secara religi dan secara kehidupan sosial, arak Bali ini sangat menyatu sekali dengan jati diri kita. Bahkan mungkin tetua kita dulu sudah menjadikan arak Bali ini sebagai minuman yang wajib ada di setiap event atau setiap ritual keagamaan. Tadi sudah dijawab, baik itu ke Betara, baik itu ke Perayangan atau ke Pawongan, dan ke Palemahan itu sendiri. Jadi Niki selain sebagai sebuah religi, sebagai sebuah ritual, arak Bali itu sebagai pelengkap, dari segi ekonomi pada kira-kira apa yang bisa istilahnya dibuat dengan arak Bali ini terkhusus pada pemuda-pemuda kita. Mungkin ada yang ingin membuka usaha arak, bagaimana sih kiat-kiat atau bagaimana caranya untuk bisa mempublis arak ini aman, tentram, dan membuat kita sejahtera di masyarakat. Seperti itu. Artinya biar intimidasi dari orang-orang yang tidak suka dengan arak Bali itu tidak terjawab dengan hal ini. Seperti itu, Pak. Ya. Apalagi saat situasi Indonesia ini ya. Ketika anak-anak banyak yang diistirahatkan bekerja di pariwisata, ketika anak muda kita banyak yang berhenti bekerja, arak Bali itu sendiri bisa kita gunakan sebagai penyambung perekonomian adik-adik di rumah. Satu contoh, anggaplah di Desa Takmung ini sendiri, kita buat suatu kreativitas, entah itu yang namanya membuka lapak atau membuka warung arak, entah itu akan menjual arak tok itu sendiri atau menjual arak itu akan adik-adik gunakan menjadi bahan baku koktail. Arak bagus kita gunakan sebagai penyambung ketika pandemi saat ini, ketika pariwisata dalam titik nol, kita gunakan arak itu sebagai koneksi kita dan peranan penting dari teman-teman untuk saling berpegangan tangan dan saling untuk mensupport warung-warung arak yang berada khususnya di Desa Takmung, Tungkung di sini. Kita jadikan arak itu sebagai kesatuan. Malik liu nak muka warung arak, malik liu, karena malik liu nak muka warung arak, makin banyak yang mengukuhkan dan mengajarkan arak Bali itu sendiri. Tapi teman-teman dan adik-adik selalu menjaga petani-petani arak adik-adik agar tidak nakal. Karena situasi seperti saat ini yang menjadi ketakutan saya sendiri sebagai pemukul arak besar di Pantantri, yang menjadi ketakutan kegelisahan ketika arak itu laris, ketika arak itu ramai, yang menjadi ketakutan petani-petani arak kita itu nakal, apalagi situasi pandemi saat ini. Mungkin caranya pamusuhan modal gede, lapangan untung liu. Itu akan menjadi kegelisahan kita. Makanya adik-adik ketika adik-adik ingin menjaga kearifan budaya lokal arak Bali itu sendiri,
adik-adik harus menjaga mutu dan kualitas arak Bali itu sendiri yang adik-adik ingin jual belikan. Adik-adik selalu menjaga kemurnian arak Bali itu sendiri, selalu menjaga petani-petani arak, dan selalu memberikan penyuluhan ke tempat adik-adik di mana adik-adik mengambil arak. Dan bila perlu adik melihat penyulingannya, gimana teknik penyulingannya, gimana kebersihan penyulingannya, gimana pengemasannya, berapa umur araknya ini yang akan dikirim, atau adik-adik ingin menjemput bola atau ingin mencari mengambil arak itu sendiri ke tempat adik mengambil, adik tanyakan berapa umur arak ini. Saya selalu tanyakan seperti itu, karena arak itu adalah senyawa yang akan kita jual belikan dan kita pasarkan kepada adik-adik kita. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kemurnian arak Bali itu sendiri. Dan perlu saya tekankan kepada adik-adik yang sebagai penikmat arak Bali itu sendiri, menjadilah peminum yang bijak dengan cara arak itu dilihat dulu, dicium, baru dinikmati. Satu contoh, sebelum adik-adik datang ke tempat dimanapun itu ada mencari arak, nongkrong dimanapun, adik-adik harus melihat arak itu sendiri, melihat kemurniannya. Saya contoh, beli arak, bawa ke arak, boleh arak. Oh, arak ini asli arak. Habis itu, adik-adik harus menciumnya. Oh, asli arak. Habis itu nikmati satu sloki. Oh, ini arak. Jangan adik menjadi peminum yang terburu-buru, terbusu-busu, yang hilang habis 20.000, akhirnya adik kena metanol, adik terkena kabur peninggal. Karena yang menjadi ketakutan situasi seperti saat ini, banyak cara yang dihalalkan untuk menjual arak Bali itu sendiri. Engken caranya modal gede, ada paman untung liu, itu yang ditakutkan. Makanya adik-adik sebagai peminum yang bijak, karena adik-adik lah regenerasi penerus bangsa, menjadilah peminum yang bijak dengan cara arak itu dilihat dulu, dicium, dinikmati, baru dinikmati bersama-sama dengan sahabat. Jadi dalam pemilihan kualitas, kuantitas arak itu harus tepat didapat agar terselamatkan kita. Ya, yang membuat arak bening terlihat baru minum. Ya, karena arak itu sesuai dengan arak penyuluhan pasti sesuai dengan kelapa agak putih, isi bintik, singitan, itu senyawa yang terkandung dalam arak. Kalau arak bening seperti aqua, berarti agak ragu. Dan arak itu mempunyai ciri khas aroma. Dicium dulu ada bau arak. Meklo, ini arak. Kalau berbaunya seperti zat-zat kimia, esaton, langsung buang. Dan habis itu ketika Anda sudah yakin 1 dan 2, adik-adik yakinkan dengan meminumnya 1 sloki lebih dahulu. Minum mati 1 sloki, gelang, oh ini layak untuk adik minum, untuk dikonsumsi, lanjutkan. Ya enggak, ya buang. Mudah, takut kehilangan habis 20.000, tapi nyawa melayang, cacat seumur hidup. Jadilah adik-adik peminum yang kesehatan dan demi umur adik yang panjang. Jadi memang perlu diperhatikan sekali bagi rekan baik yang ada di kantor desa maupun di Zoom untuk memperhatikan bagaimana prosedur cara menikmati arak itu sendiri, supaya hal seperti ini tidak menjadi bumerang kita ke depan, yaitu mengkambingkan hitam arak itu sendiri, padahal itu hanya beberapa. Karena satu pertanyaan yang nakal seluruh Bali akan kena getahnya. 1 orang pun di Bali, walaupun tidak di Karangasem, walaupun tidak di Sanur, dari pasar, satu contoh di Beleleng, di Negara, di Tabanan, ada orang kena metanol sampai nyawanya melayang, seluruh petani arak pasti akan kena rahasia, pasti akan diperiksa, pasti akan diberatkan keberadaannya. Itu pengalaman saya. Satu contoh waktu ini pernah ada di Jawa, pernah ada keracunan arak metanol, sampai saya pribadi pun dipanggil oleh Polda. Mohon maaf, dipanggil. Dan selalu ditekankan, karena saya perlu dulu pada setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, pasti ada
penyuluhan, pasti ada kunjungan dari teman-teman kepolisian untuk mengecek kadar alkohol dan kemudian arah pada itu di warung. Satu contoh, langsung pas Ramadan, bergerak lah. Pada itu kalau dulu 12 bulan, 1 tahun itu 12 bulan, jatah pada bergerak itu 6 kali. Emang pada bangga kok digerebek, pada nggak masalah digerebek. Karena kenapa? Arah pada pasti kan dibawa dan dicek kadar alkoholnya. Artinya ketika ada penggerbekan seperti itu, artinya pembinaan yang serang bahasa penggerbekan yang kita haluskan pembinaan. Maka dari itu ketika membanjirnya arah-arah yang ada di Seluruh Bali, peranan penting juga dari Bapak Kepolisian untuk menjaga kemudian arah Bali itu sendiri, karena arah itu berhubungan dengan nyawa, berhubungan dengan umur sah. Makanya pada selalu secara pribadi selalu menekan, selalu memberi penyuluhan kepada petani-petani arah pada di Karangsem agar tidak nakal. Mungkin yoman untuk atau tidak sebelum ngepus, karena arah itu sehingga ngepus. Karena ketika kita bicara arah bahan baku kelapa, karena kita kan bermain dengan alam, ngepus tidak alam, yang kita ngepus di alam. Urin bunyi dia menyanyikan sehingga mungkin yoman untuk ya. Lain kita bicara dengan arah bahan baku fermentasi beras ketan, karena beras ketan itu kan bisa kita dapat di pasar-pasar. Seperti itu. Nanti sambung, Bet. Jadi, untuk berbicara masalah arah Bali di mata perizinan, hukum dan sebagainya, nah mungkin ini pertanyaan mengenai tentang pandangan Pak Dek. Nomor 7 mengenai tentang adanya Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang pelindungan arah Bali. Apa yang harus kita lakukan ke depannya, khususnya bagi teman-teman penikmat arah, pengguna arah, dan bagi pengusaha arah sendiri? Sebenarnya saya pribadi yang menentang Pergub ini. Saya pribadi yang menentang. Mungkin teman-teman dari pengajian arah mungkin setuju, tapi saya pribadi tidak setuju. Dan sempat saya diajak broadcast di Jak Bali, sempat saya kunjungan dari Bali TV, sempat dari kunjungan teman. Dan saya sampai saat ini saya kurang setuju dengan Pergub dari Bapak Gubernur. Iya. Bersatu tahun 2020. Dan ya. 2020 ini saya yang paling tidak setuju. Karena menurut saya ini adalah jebakan. Mungkin teman-teman dan adik-adik bisa lihat di Instagram saya, boleh lihat di broadcast saya bicara dengan Jak Bali, saya sempat diundang. Saya pribadi tidak setuju. Karena seperti ini, karena menurut saya ini jebakan. Barang siapa yang ingin berjualan alkohol golongan C per tahun 2021 sesuai dengan Pergub nomor 1 tahun 2020, barang siapa yang ingin berjualan alkohol golongan C harus mempunyai SUND. Apa itu SUND? Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol. Barang siapa yang tidak mempunyai SUND per 2020 ini akan terpidana langsung dengan denda 25 juta dengan kurungan 6 bulan. Itu Pergub 2020. Saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Masa warung-warung jenik, masa warung-warung kecil, masa petani-petani arah harus mempunyai SUND yang notabene mencari SUND itu dengan biaya 85 juta. Harus mempunyai BPOM, harus mempunyai biaya cukai, harus mempunyai IMB, itu standar untuk mencari SUND. Kasihan masyarakat kecil kita. Ketika masyarakat kecil kita yang mempunyai warung-warung kecil, yang mempunyai petani-petani arah kecil, seperti contoh yang ada di Kelungkung, yang ada di Karangasem, masa harus mempunyai SUND, masa harus mempunyai pabrik, masa harus mempunyai BPOM. Kan sengitang lokal, kan sengitang ada para haji 20.000. Itu contoh. Terus ada pertanyaan, mungkin pertanyaan takut pada dibilang melawan, dan saya sempat bicara, kenapa kita mempunyai gubernur dari dulu-dulu, tidak gubernur kita yang dulu-dulu yang melegalkan arah? Kenapa harus sekarang Bapak Gubernur kita yang melegalkan arah? Kenapa? Saya tahu jawabannya. Iya, tapi sama aja bicaranya. Seperti itu. Jadi memang di satu sisi, di samping ada pelindungan, tentunya ada efek samping yang
kiranya perlu kita sadari dan kita harus suarakan tentang keluhan ini pada yang Betul, saya sering berbicara. Saya sempat bicara waktu itu dengan Kehidran, dari manajer Kehidran, dia itu bikin acara di Rumah Sanur, dan saya bicara dengan Bapak Industri. Makanya dari itu saya mempunyai pertanyaan, apa yang harus kita pertahankan? Industri apa tradisi? Itu pertanyaan yang adik-adik perlu ditanyakan ke pusat. Arak Bali itu sendiri, seperti contoh, ketika akan mengurus pelegalan arak Bali itu sendiri, adik-adik di label orang tidak boleh mengistilahkan Balinis tradisional sendiri, tidak boleh. Kenapa? Saya nggak tahu. Ketika saya mempunyai teman dari sahabat yang ingin mengurus pelegalan arak itu harus menghilangkan kata-kata tradisional. Berarti kan mereka ingin menghilangkan tradisi kita. Berarti kan ingin menghilangkan tradisi. Berarti dia ingin meningkatkan industri. Apa arti arak Bali itu sendiri? Arak Bali itu adalah Balinis tradisional spirit. Tradisional harus dihilangkan. Lucu kan? Ya, seperti itu. Makanya dari itu saya selalu arak Bali itu sendiri bagian dari tradisi saya. Saya tidak ingin arak itu sebagai industri. Karena arak itu sendiri bagian dari sajen. Ya. Mungkin ini menyambung juga pada terkait dengan birokrasi. Terkait Jadi terakhir birokrasi kepada yang ini sedang boomingnya setelah undang-undang cipta kerja kita diskusikan waktu ini juga hadir tentang undang-undang pelarangan minuman beralkohol ini di skup nasional pada yang undang-undang tentang pelarangan minuman beralkohol ini seperti diwacanakan oleh DPR RI kalau nggak salah itu dari fraksi P3 dan satu orang dari P3. Ini sedang di Prolegnas, sedang di Badan Delegasi Pemerintah. Mungkin itu bisa ditanggapi bagaimana sih citra pariwisata Bali jika tidak ada minuman beralkohol. Itulah kelemahan kita ketika kita tidak mayoritas ya. Karena arah itu mencakup di mana arah itu. Satu contoh, di mana arah itu keberadaannya? Di Bali, di NTT, di Kupang, di Timor, kita kecil. Tapi harus ada orang pusat yang selalu memperjuangkan arak Bali itu sendiri. Satu contoh tentang senyawa arak Bali itu sendiri, arak itu tidak salah. Yang salah itu adalah oknum. Sifatnya diam. Kita yang minumnya, kita minum berlebihan. Kita yang menjadi efek dari arak itu sendiri. Sama halnya kita pada bilang seperti contohnya api. Api itu tidak panas. Api itu bisa menyambung kehidupan manusia. Satu contoh, bisa kita gunakan menanak nasi, bisa kita gunakan untuk bikin lauk-lauk, dan api ketika berlebihan kita gunakan bisa membakar tubuh kita, bisa membakar rumah kita. Sama halnya seperti contoh arak Bali itu sendiri. Mungkin Astum Karo kita mempunyai DPR, mempunyai teman-teman di pusat, semoga selalu memperjuangkan arak Bali itu sendiri. Dan selagi kita mempunyai teman-teman DPR yang di atas yang ingin memperjuangkan arak Bali itu sendiri, kita selalu doktrin anak-anak muda kita agar melestarikan dan mengajarkan arak Bali itu sendiri. Maka dari itu saya berterima kasih ketika peranan penting dari Universitas Hindu Negeri yang sudah mengambil tema arak Bali itu sendiri, apalagi daring, mungkin suara Padek mungkin banyak didengar oleh anak-anak muda. Ini loh keberadaan kita, ini loh keberadaan anak Bali kita, menjadilah peminum yang bijak. Maka peranan penting dari mahasiswa, peranan penting dari teman-teman anak-anak muda yang selalu bikin acara tentang mengukuhkan dan mengajarkan arak Bali itu sendiri. Inilah peranan penting arak Bali itu sendiri. Astum Karo ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan, semoga arak legal di tanah kita sendiri. Betul nggak? Yang kita harapkan arak itu legal di tanah kita sendiri tanpa ada pembicaraan lagi. Masing-masing menjual arak harus mempunyai SUPNB, surat izin menjual minuman alkohol. Kasihan loh petani-petani arak kita yang notabene-nya warung-warung kecil. Karena persyaratan dari mencari SUPNB itu harus mempunyai pabrik, BOM, bea cukai, dan mempunyai IMB. Kasihan warung-warung arak kecil yang
hanya kesehariannya hidup menjual 1 botol, 2 botol untuk kelangsungan anaknya. Masa harus mengenai pabrik, masa harus mengenai siup, ketika tidak punya siup digerebek, ketika tidak mempunyai surat pengantong izin digerebek, warungnya ditutup, araknya diambil ke dalam. Ketika demi kelangsungan dapur, payu menggerebek ke dalam. Kira ya? Baik, kita cukupkan dulu pada diskusi kita berdua. Sekarang kita akan berikan ke audiens untuk bertanya. Dan ini dari Zoom sudah ada yang bertanya. Mungkin kita awali dari yang Tadi mau dipotong lah. mungkin dari teman-teman dari Blibli yang ada dari STT Takmung dan Banten. Ada yang ditanyakan mengenai tentang arah baik proses penggunaan dan segala macam. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari Haji, dari teman-teman di Takmun, ada yang ditanyakan? Masih berpikir. Mungkin dari Sebenarnya acara ini sudah kasih Mobil menunggu teman-teman di sini pada. Mungkin ini ada pertanyaannya masuk. Ya, kita coba cek. Oh, ini ada. Dilihat dulu nih. Halo. Niji dari Lu Putri Mah Yuni. Mungkin yang ada di Zoom bisa dilihat, difokuskan ke yang bertanya. Ada HP-nya yang on dan tukar ini baterainya rusak. Coba kita jawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini masalah ketahanan arak. Berapa lama arak itu layak untuk dikonsumsi? Oke. Ke dari Mahyumi. Ini juga ada dari industri. Langsung jawabnya. Boleh langsung jawab. Ya. Niki Niluh Mahyuni. Ya, terima kasih kepada Niluh Mahyuni sebagai penyimpanan arak yang kita jual itu punya umur sedang dan umur tua sementara biasanya cara itu lebih satu minggu bila perlu apalagi ada konsumsi rumah tapi ketika baru penyulit masih akan beraroma masih barusan gunakan penyimpanan dengan kendi tanah. Oke, berarti bisa istilahnya ada konsep semakin lama arah itu semakin cepat. Bagus, karena arah itu semua itu. Cuma aku sebenarnya pasti terhubung dan paling penting penyimpanan arah itu harus menggunakan botol kaca, jangan menggunakan botol plastik. Karena arah ini sifatnya alkohol keras akan mengikis plastik melamin yang ada di botol aqua. Pusingnya. Ada. Oh, passwordnya. Nah, ini pertanyaan yang kedua pada dari Nimade Lastri Asih. Ini pertanyaannya sangat
fenomenal sekali pada. Nah, jadi ini pertanyaannya mengenai tentang adanya satu statement mengenai tentang arak campur kopi tanpa gula. Jadi bagaimana tanggapan Ade tentang statement itu? Kalau terlalu lucu. Ketika pandemi saat ini, ketika terpuruknya perekonomian saat ini, kita mempunyai bapak saat ini seolah-olah ngelucu, ngewaleh. Mungkin maksud beliau menghibur, tapi kan tidak bagus stigma bapak nomor satu bagi kita berbicara seperti itu. Mohon maaf. Ketika kita lagi terpuruk, beliau mengeluarkan statement, minumlah arak campur kopi. Awas, nah tontonan akhirnya banyak anak muda yang meniru lantas. Karena mereka tuh berpikir, ini loh bapak nomor satu bagi kita bikin statement, minumlah arak campur kopi agar sehat. Yang ditiru oleh anak muda kita. Tapi anak muda itu mempunyai sakit mah. Anak muda itu mempunyai asam lambung. Ya parah. Parah. Arak itu sifatnya panas. Dicampur dengan kopi yang sifatnya panas. Jawabannya apa? Asam lambung, perut kembung, akhirnya apa yang terjadi? Mencret. Setelah teman-teman mencret, lalu diswab, di COVID-kan. Betul nggak? Oke, jadi Jiburan, Kristomer, teman yang ditiru juga nih, cara kopi juga. Gitu, diawasi teman-teman biar tidak seperti itu. Minumnya yang wajar-wajarnya ketika adik-adik mau istirahat sebelum tidur penting. Tapi saya sempat bikin statement itu akun dari universitas seperti Bennett. Seperti Bennett, karena saya bilang mempengaruhi anak muda ketika saya bicara tentang arak Bali untuk penanganan COVID, saya bilang, kita nggak bilang ketika arak Bali itu 80% bisa sembuh karena arak Bali. Langsung saya dikirim oleh Instagram akun anak-anak mengenai penanganan titik-titik nasional. Bilang akun saya, memang enggak, kalau arak itu digunakan sebagai arak itu direbus, segera mendidih, dituangkan minyak kayu putih, lalu diaduk kuahnya. Bagus digunakan untuk terapi penciuman. Kedua, ketika adik mau istirahat, minumlah adik 1 sloki, 2 sloki arak atau arak murni. Habis itu minum, habis itu minum air hangat, lalu istirahat. Bisa digunakan sebagai penghangat. Bisa kita menggunakan sebagai obat, sebagai penghangat. Ini benar pertanyaan. Ini pertanyaannya hampir sama pada yang ketiga dari Adi Prasetya dari mahasiswa UAN Lulus kedua yang tergabung di Zoom. Niki mungkin lebih bertanya mengenai tentang arak yang rusak dan expired itu seperti apa? Bagus, itu pertanyaan bagus. Tadi dia bertanya, apakah ada arak yang expired? Ya. Arak tidak ada yang expired. Ketika adik benar makanan dan penyajiannya. Satu, pada bicara kalau arak ini tidak dicampur air ya, kan ada arak dicampur air. Arak dicampur air akan menjadi mangkuk atau bengu, itu dibilang arak expired. Ketika arak itu murni, habis itu adik simpan di dalam botol sampai 20 tahun pun arak itu laman dan layak adik-adik konsumsi, makin enak. Tapi untuk arak yang adik-adik konsumsi agar lama, minumlah, simpanlah arak yang nomor 1, arak spesial. Itu bagus. Karena makin lama arak itu disimpan, alkoholnya makin hilang, alkoholnya menguap. Maka dari itu, kalau adik-adik mau menyimpan alkohol, simpanlah di lantai. Di lantai. Karena suhunya dingin, di lantai kan dingin. Ditutup oleh kayu. Karena alkoholnya akan menguap. Jangan ditutup dengan bahan gempeng, karena gempeng itu bisa mengkarat dan netes ke arah itu kembali. Tutuplah dengan kayu. Bila perlu kayu cenano, itu. Tidak ada aroma yang masuk. Betul. Nah, mumpung ini membicarakan tentang arak dan sebagainya. Tips untuk arak pandan yang terkenal itu seperti apa, Pak? Bisa muncul ide untuk menciptakan arak pandan?
Pak Nadri banyak serem menyampaikan di aku mempromokan warung karena sebenarnya. Nah, kemudian kalian bertanya, adapun arah yang pada ciptakan dari Pak Nadri yaitu adanya arah Pandan Harum, ada arah Nangko Kopil, dan saya sempat juga dulu dengan Bapak Raimandro dengan Rotes bikin kajian tentang Panca Mahabuto, pada bikin arah Cempaka, arah Menyan Majagawu, pada dulu pernah membuat itu arah Menyan Majagawu, arah itu dipupuk. Habis itu saat ini masih tersimpan arah Cendano, pada punya arah Cendano. Dan nanti pada akan bikin arah garapan yaitu arah Majagawu. Pokoknya nulis titik-titik ada itu kayak pas seram, banyak seram. Mungkin ada HP masih Pak. HP-nya dipakai ya posisi. Lagi, Mungkin ada teman-teman yang di sini mau bertanya. udah terjawab. Belum, Mungkin enten lagi siki pada. Makin banyak. Langsung ada ya dua pertanyaan langsung jawab nih. Iki yang pertama mengenai tentang selain sebagai manfaat menghilangkan penyakit, ada penyakit yang tidak boleh minum arak. Yang pertama. Penyakit yang tidak boleh minum arak. ada pasti. Yang pertama, yang kedua, umur berapa sih seseorang itu boleh minum arak? Ya. Karena ini ada orang-orang SD yang katanya sempat dilihat oleh minum arak. Ya, itu bagus. Ini pertanyaan yang pertama itu dari Iputu Hogi Pratnya Dipa dari ITB Stikom. Bagus. Terus ini Made Ari Puspita Dewi dari mahasiswa UHN. Silakan Pak. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Penyakit apa sih pantangan untuk mengkonsumsi alkohol? Sebenarnya semua penyakit berpantangan sekali dengan minuman alkohol. Semua penyakit sangat berpantangan dengan alkohol. Satu contoh, jantung. Kedua, liver, hati. Asam lambung, emah itu sangat bertentangan dengan arak. Hipertensi bertentangan dengan arak. Tapi ketika sudah sembuh, ketika dengan terapi bila perlu yang bawa sakit, bawa kali minum arak. Jasim parah. Makanya pertawang ragu sakit, bawa minum. Makanya pada selalu berbicaralah dengan diri Anda sendiri. Pertawang ragu penyakit, ngelah penyakit hipertensi, ngelah jantung, ngelah ginjal, ngelah asam lambung. Pada mohon lebih baik jangan hindari mengkonsumsi alkohol. Kedua, umur berapakah anak-anak boleh minum alkohol? Menurut pada pribadi, minumlah alkohol ketika Anda sudah berusia 20 atau 18 tahun. Maka dari itu di warung Pak Nadri isi tulisan 18 tahun plus. Dan pada larang adik-adik berseragam sekolah untuk nongkrong di Pak Nadri, entah itu beli arak, entah itu nongkrong atau kalau pada tidak ditanyakan. Makanya dari itu ketika kita berbicara tentang arak itu akan legal, arak akan dilegalisasikan di Bali, pasti ujung-ujungnya akan berdampak dengan pendidikan. Makanya pada tidak setuju itu contoh penting, pada tidak setuju ketika arak itu dilegalisasikan di Bali, walaupun pada warung arak, tapi pada tidak ingin ketika pada mempunyai regenerasi, punya adik-adik ketika arak itu legal, berpakaian sekolah dan seragam nongkrong di warung arak, mungkin rasa. Pada nakal, pada rajin, tapi pada nggak ingin. Pada mempunyai regenerasi nakal. Pada nggak ingin pada punya adik, mempunyai sahabat dari anak adik pada mau pakaian sekolah, mau pakaian baju SMP, SMA, nongkrong di dagangan, mungkin generasi muda. Kita boleh nakal, tapi kita beretika. Kita boleh nakal, tapi kita berprestasi. Ya, seharusnya, ya, begitulah. Kalau istilah kerennya nakal tapi sopan ya. Nakal kedua. Dan kini ke pertanyaan terakhir dari via Zoom pada ini di waktu. Mungkin dari satu statement dari Bisomo dan kawan-kawan di Banda dan
Haji Lurah, kawan-kawan di Takmu, mungkin ada yang ingin disampaikan satu kata saja. Silakan diberikan mic-nya ke perwakilan dari masing-masing SDT dulu. Silakan dari Bisma Dumun. Pertanyaan lagi nggak? Oh, oke. Ya, semua. Ya, Tepuk tangan untuk beliau. silakan Haji. Sing begitu. Kecil. Ini keras. Ada lagi? Bentar lagi Malih. Dari teman-teman Banda ada yang ditanyakan? Mungkin dari mahasiswa mungkin. Dari mahasiswa. Boleh. Ki Mangku, bikin betul ada Mangku di sini. Mampu? Ya. Imbangi dengan doa dulu dengan imbangi dengan doa. Mungkin ada yang ditanyakan Mangku. Raum dulu. Raum dulu. Ya, 1, 2, 3. Rekomendasi arak yang paling enak apa? Rekomendasi arak tadi untuk minum tahu. Minum. Itu aku. Oke, Silakan ada. mungkin saya akan jawab dari program dari SDT Takmu ya. Dan kebetulan pada di Kelungkung, pada di Lepang di Tagus di Sentral Lepang itu, Rangin itu ada jalan mengenai itu nunggak itu kawin tempat masuk gel-gel. Ya, saya akan menjawab langsung pertanyaan arak mana, apa perbedaan arak nomor 1 dengan arak nomor 2? Itu ya. Dengan arah api pada. Dan arak api dengan arak biasa. Ya. Nomor 1. Oh, arak api dengan arak nomor 1. Itu adalah tidak, itu sama. Perbedaan arak api dengan arak nomor 1 adalah sama. Cuman ketika kita bicara arak api, banyak orang menempel di botolnya arak kadar alkoholnya 40%. Tapi selama saya menjadi pelakon arak Bali, menjadi pelakon arak di Pantandri, dan saya mempunyai petani 20 petani di Karangasem, saya sampai saat ini belum pernah melihat petani saya membuat arak dengan kadar alkohol 40, palingan 35. Perbedaan arak api dengan arak nomor 1 mungkin sama, karena satu miliknya saya pasti keluar api, tapi apinya tidak besar. Ketika apinya besar, biur, teman-teman patut curiga. Ketika kita mengetes arak nomor 1, ketika arak itu dituangkan di sendok, lalu adik-adik tuangkan korek api, ketika araknya yang mencari api, anak patut mencurigai. Mungkin itu ada zat kimia yang terkandung, mungkin etanol, mungkin mengandung esaton. Tetapi ketika arak itu dituangkan dalam sendok, ketika adik-adik mempunyai korek api, lama adik-adik gini, set, baru keluar api. Itu arak yang nomor 1. Itu perbedaannya arak nomor 1 dengan arak api menurut pada tidak ada. Sesuai dengan yang pada jual di Pantandri, arak di Pantandri adalah kadar alkoholnya yang nomor 1 35. Asal sampai saat ini banyak digunakan untuk bore ketika penikmatnya yang minum di Pantandri, anaknya minum di Pantandri, habis itu dia pulang, ada yang bungkus arak nomor 1, kangen yang bore.
Tapi kalau saya tekankan di Pandantri, saya sangat jarang menjual minum arak nomor 1 itu kepada adik-adik kita, karena arak itu keras. Karena takut yang minum itu belum profesional. Anggap contoh, saya jual arak, tapi saya masih memantau arak yang keluar di Pandantri. Karena ibaratnya ketika adik-adik mempunyai orang tua di rumah, tapi ketika adik-adik saat meminum dan membotol di Pandantri, sayalah orang tua kalian. Selayaknya pada selalu menjaga, artinya menjaga alkoholnya yang dikonsumsi, berapa botol yang dia konsumsi, pada selalu batasi. Artinya dia mempunyai orang tua, dia mempunyai keluarga yang menunggu kedatangan anaknya dengan selamat sampai ke rumah. Itulah pernah penting dagang arak, vaksin dagang arak atau arak yang melewati, tapi sih menjaga orang minum. Akhirnya apa yang terjadi? Dia minum di Pandantri. Sing bang mereka minum terus udah minum sampai ulung ini kelah so itu pada malu menjadi tegangan. Sebelum dia mabuk, sebelum dia sampai jatuh dalam diri di jalan, lebih baik pada stop. Karena ketika arak dikonsumsi dengan berlebihan akan mengakibatkan oleng di jalan dan ada keluarga yang menunggu kedatangan keluarganya atau anaknya atau pacarnya atau suaminya ketika membotol di Pandantri. Itulah peran penting dari dagang arak. Cocok asal gitu sih? Ya, bagus. Nanti mungkin dari Manggu. Ya. Untuk arak yang bagus dikonsumsi, kalau dikonsumsi secara 1 sloki, 2 sloki, untuk dikonsumsi di rumah, mungkin saya rekomen arak nomor 1. Tapi kalau untuk dikonsumsi beramai-ramai, dikonsumsi di tongkrongan dengan banyak teman, ada rekomen arak yang biasa, yang normal saja. Nah, pembakarannya itu yang lebih bagus pakai kompor atau pakai kayu. Karena contoh beda ngayeh angonsan dengan beda ngayeh dengan kompor pasti ada bedanya. Kalau petani arak pakai, saya pakai pokok tetap tradisional. Walaupun pakai mahal maya, ongkos kayu kewah ngalih, dia lebih murah pakai gas, tapi arak pakai akan mau gas. Mau gas itu kan ada aromanya. Hilang lokal, hilang tradisional. Ditekankan. Dan juga ada pipa. Pipa dari penyuling arak itu ada yang menggunakan pipa stainless dan ada yang menggunakan pipa bambu. Pada selalu menggunakan petani padat untuk menggunakan pipa bambu. Nah, ini terakhir ya, biar tidak menggunakan dari inti binatang. Kira-kira kalau sering meminum arak itu ada samping. Minum arak banyak, ya arak sedikit. Arak. Jika sering mengonsumsi arak, apakah ada efek samping bagi kesehatan tubuh kita? Ya, kalau ketika kita berbicara mengkonsumsi arak itu dengan berlebihan setiap hari, pasti akan terjadi daya penurunan kesehatan kalian. Daya kekebalan tubuh kalian akan lemah. Itu contoh, sudah minum renang, pesliu pasti on way. Tapi ketika minum setiap hari 1 sloki, 2 sloki, langsung akan menambahkan suhu hangat dalam tubuh, menjaga stamina Anda selalu sehat, apalagi seperti saat situasi seperti saat ini nyalur sasih karo ya. Sekarang kan sasih karo, sasih dingin-dingin. Selayaknya teman-teman mengkonsumsi alkohol dengan dosis yang tepat 1 sloki, 2 sloki. Tapi ketika Anda minum di tongkrongan setiap hari dengan minum 2 botol, 3 botol setiap hari, lebih kan 1 minggu, teman-teman pasti akan ketagihan. Dicandu karena ketika kita minum alkohol dimasukkan dalam tubuh, otomatis saraf-saraf Anda tegang. Habis itu besok lagi dikonsumsi, 3 hari konsumsi, 5 hari konsumsi, lebih dari 4 hari Anda minum berturut-turut. Ketika Anda tidak dapat alkohol, tangan Anda akan gemetar. Pada sudah mengalami itu dulu, bayu on sebayu sekenara. Jangan ada bertentang, minum itu kencang. Terus bisa dihilangkan. Tinggal caranya menghilangkan seperti itu. Anda jangan minum setiap hari, selang-seling kan minum. Sekarang minum, besok minum, 3 hari libur. Sekarang minum, besok minum, 4 hari libur. Harus isi libur. Karena agar tidak
tubuh kita kecanduan dengan alkohol dalam tubuh. Rokok kan setiap hari bisa kecanduan kan, apalagi alkohol kan, apalagi rasanya enak, apalagi Anda minum alkohol sampai mabuk. Pasti bemandir kita minum, bemandir kita minum, tapi itu perlu dijaga. Jadi jangan minum sampai mabuk, dan bila perlu minumlah, sekarang minum, 2 hari minum, besoknya libur istirahat, tidak konsumsi. Gunakan istirahat itu untuk berolahraga, karena kandungan alkohol yang ada dalam tubuh kalian bisa keluar lewat keringat. Seperti itu. Yang nak kuno-kuno minum arak 1 sloki 2 sloki kan angon stamina, angon jadi minum itu kecarit penggarapan. Membuat kecarit itu angon stamina penghangat dalam tubuh, ibaratnya itu bensin itu pertama dalam tubuh internal. Seperti itu. Baik, jadi sudah sangat jelas sekali membahas kita hari ini mengenai tentang arak dan bagaimana eksistensinya di tengah masyarakat. Mungkin ini ada pesan pada terakhir untuk teman-teman yang di Zoom dan di sini tentang arak tadi. Sudah cukup ya, Pak. Jadi itu tadi yang disampaikan Pak Des sudah banyak sekali, dan yang harap dari teman-teman pemuda dimanapun berada, kami dari KKN Kampung 2 kenapa memilih arak ini sebagai bahan diskusi kami pada sore hari ini, yaitu sebagai bentuk kecintaan lokal supaya arak ini tetap ajak. Dan jangan salah, arak ini tidak perlu diintimidasi dan tidak perlu didiskriminasi karena manfaat dan fungsi itu sangat besar. Sekali lagi terima kasih pada atas nama penyelenggara dari KKN Kampung, terima kasih banyak untuk supportnya, bantuannya, dan goncangannya kepada kami selaku generasi muda dan generasi terus. Semoga seperti harapan Pak Dek, arak Bali ini tetap menjadi produk lokal dan tetap ajak di tanah dia sendiri. Kemenangan untuk Pak Dek ingin dan kawan-kawan dimanapun berada, baik di rumah atau berada. Demikian diskusi hari ini, semoga sepanjang semesta, sepanjang matahari menyinari bumi ini, arak Bali itu tetap bersinar dan kita tetap sadar dengan keberadaan. Akhir kata, saya tutup dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Ya begini kan luas kan. Artinya ketika adik-adik bikin kegiatan seperti ini, kreativitas adik-adik kelihatan. Tahun ajaran ini kita pernah buat kreativitas di Takmu. Adik-adik sudah mendokumentasikan. Nanti pada minta itu 1 menitnya, dan pada juga akan ngupload kegiatan adik-adik, dan kegiatan adik-adik ini akan ditiru oleh banyak mahasiswa. Berkreativitas di saat pandemi. Dan besok juga pada diundang di mahasiswa seperti dan cara seperti ini. Waktu 1 minggu lalu pada juga tekankan kalau kita berkreativitas di saat pandemi ini, walaupun pandemi tapi kreativitas jangan pernah padam. Redup boleh tapi jangan pernah padam.